Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Yulia Inisita, NPM 252201057. Di sini saya akan menyebutkan fungsi dari bagian-bagian sel hewan. Yang pertama ada vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik berperan dalam proses pinositosis, yaitu cara sel meminum cairan dari luar. Vesikel kecil ini membantu memasukkan nutrisi cair, ion, dan molekul penting lain ke dalam sel. Yang kedua ada lisosom, dikenal sebagai kantong pencernaan karena di dalamnya terdapat enzim yang mampu memecah makanan, menghancurkan organel yang sudah rusak, melawan bakteri atau virus yang masuk, serta mendaur ulang komponen sel agar bisa digunakan kembali. Yang ketiga ada vesikel Golgi yang bertugas mengangkut zat hasil olahan dari aparatus Golgi ke bagian lain sel, misalnya enzim, hormon, atau protein. Yang keempat ada retikulum endoplasma kasar yang ditempeli ribosom menjadi tempat utama sintesis protein, juga membantu mengirimkan protein ke aparatus Golgi untuk diproses lebih lanjut. Yang kelima ada retikulum endoplasma halus. Si retikulum endoplasma halus ini tidak memiliki ribosom, tetapi berperan besar dalam membuat lipid serta fosfolipid dan steroid, melakukan detoksifikasi terhadap racun atau obat, menyimpan ion kalsium untuk kontraksi otot, serta membantu metabolisme karbohidrat. Yang keenam ada membran sel, yaitu berfungsi sebagai pelindung dan pembatas antara isi sel dengan lingkungan luar. Membran ini bersifat selektif permeabel, sehingga hanya zat tertentu yang bisa keluar masuk. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria ini dijuluki sebagai pembangkit tenaga sel karena menghasilkan energi berupa ATP melalui proses respirasi sel. Organela ini juga berperan dalam metabolisme energi, oksidasi asam lemak, siklus Krebs, bahkan mengatur apoptosis atau kematian sel terprogram bila diperlukan. Yang kedelapan ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi yang berbentuk tumpukan kantong pipih bertugas untuk memodifikasi, mengemas, dan mengirim protein maupun lipid. Golgi juga membentuk lisosom, mengatur sekresi enzim dan hormon, serta membantu pembentukan membran plasma baru. Yang kesembilan ada nukleolus yang berfungsi membuat RNA dan merakit subunit ribosom, sehingga sangat penting untuk pembentukan protein. Yang kesepuluh ada inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus sendiri menjadi pusat pengendali kehidupan sel. Di dalamnya tersimpan DNA yang membawa informasi genetik dan mengatur seluruh aktivitas sel, mulai dari pertumbuhan, pembelahan, hingga sintesis protein. Yang ke-11 ada sentriol yang biasanya berperan dalam pembelahan sel dengan membentuk benang spindle, serta membantu pembentukan silia atau flagella. Yang ke-12 ada mikrotubulus yang merupakan bagian dari sitoskeleton, menjaga bentuk sel tetap stabil, menjadi jalur transportasi intraseluler, serta ikut aktif dalam pembelahan sel. Yang ke-13 ada sitoplasma, yang kuning-kuning itu ya teman-teman, yang kuning-kuning digambar. Nah, si seluruh organel yang telah saya sebutkan itu terendam di dalam sitoplasma. Nah, sitoplasma ini yaitu cairan sel tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme. Dan yang terakhir ada ribosom. Ribosom menjadi tempat utama sintesis protein, baik yang terikat pada retikulum endoplasma maupun yang bebas di sitoplasma.